Oke, selamat datang juga untuk siswa dengan akun Reyhan. Boleh tahu Reyhan atas nama siapa siswanya, Ibu? Mohon maaf, untuk akun Reyhan. Boleh tahu siswanya atas nama siapa ya? Iya Pak, sebentar. Akun Rehan itu atas nama Nida Zafira Anggra ini dari SD Dewi Sartika. Siap, siap Ibu. Iya, ini sebentar ya Pak. Anaknya masih Iya, pakai jilbab. siap, Iya, monggo, sebentar. monggo Ibu. Jadi sebentar lagi, 3 menit lagi kita akan mulai ya Bu. Nanti akan dibimbing langsung dengan Kak Arif ya. Jadi selama pembahasan nanti kita akan rekam. Jadi adik-adik biar kalau seandainya nanti ada yang lupa atau apa, mungkin kalau kita menunggu adik-adik mencatat kan lama ya. Kalau menunggu adik-adik mencatat kan lama. Jadi mungkin bisa di screenshot di HP-nya boleh ya. Jadi biar nanti pembahasannya biar bisa langsung 20 soal bisa dibahas semuanya. Oke, jadi sekali lagi kalau nanti kita menerangkan terus adik-adik kita menunggu adik-adik menulis itu kan lama ya. Jadi nanti bisa di screenshot dulu di HP-nya. Sudah tahu cara screenshot di HP-nya kan? Mungkin bisa dipraktekkan dulu sebelum sebelum dimulai. Jadi misalkan ini sudah selesai dicabut, selesai dibahas, misalkan langsung di screenshot aja coba. Biar nanti tidak terlalu lama untuk mencatat. Jadi kita tidak ngasih waktu adik-adik buat nyatet, tapi di screenshot saja. Nanti kalau acara sudah selesai, kalian boleh mencatat sendiri boleh di bukunya ya. Jadi biar kita usahakan 20 soal itu terbahas semuanya. Oke? Oke ya. Ya, jadi sebentar lagi, 2 menit lagi, kita akan mulai pembahasannya. Eh, di sana mungkin kalau biar tidak ngantuk, di situ boleh bawa cemilan atau apa di pinggirnya, di sebelahnya ya, biar nggak ngantuk ya. Ntar, Puasa Kak. ntar ini Kak Arif ini jelasin, ini mengajarin lo ya, bukan dongeng lo ya. Takutnya pas puasaan kalian diajari malah ngantuk ini ya. Enggak ya. Oke, jadi tetap kita akan mulai walaupun ada 2 atau 3 peserta saja yang masuk. Jadi berapapun pesertanya tetap akan kita mulai agar waktunya tidak molor ke belakang nanti teman-teman ya. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi nanti kita akan serahkan ke Kak Arif untuk melakukan pembahasan. Jadi adik-adik semuanya sekali lagi soal yang kita berikan ini adik-adik itu soal yang levelnya sudah OSN. OSN itu tingkatnya sudah nasional. Kalau kemarin adik-adik yang ikut hanya lewat jalur kecamatan, jalur kabupaten misalkan ya, itu levelnya masih di bawahnya nasional. Jadi makanya kemarin mungkin banyak yang salah yo. Kok susah banget ya? Ya karena ini memang levelnya kita ambil dari ada yang kecamatan, ada yang kabupaten, ada yang nasional. Ada beberapa soal yang kebanyakan kita ambil dari yang level nasional. Tapi beruntung banget nih kalian sudah ikut hari ini, biar nanti tahu cara ngerjakannya seperti apa. Oke? Yuk, sudah jam 9 pas ya. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Arif. Silakan Kak Arif. Oke, terima kasih Mas Andra. Kita mulai pembahasan kita dulu pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai kita diberi kesehatan dan kelancaran kelancaran dalam aktivitas sehari-hari. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Oke, sekarang kita membahas nomor 1. Jadi sudah saya share screen ya, sudah jelas, bisa dilihat di papan. Bahwa nomor 1 ini kita tahu bahwa 2007 pengat 2007 bagi oleh 5 sisa pembagian.
Oke, sisa pembagian di sini itu adalah jadi nilai ketika dibagi 5 itu sisanya berapa gitu. Jadi contohnya misalkan kita punya angka 36 dibagi 3, itu sisanya berapa? Maka kalau kita dapat soal seperti ini, maka ya ini kan pas ya, jadi 3 kali 12 plus 0. Nah, inilah yang namanya sisa. Jadi kita 0 ya. Ini namanya sisa. Oke, misalkan 36. Misalkan 36 bagi 2. Ya, 2 kali 18 plus 0. Nah, sisanya masih 0. Terus kalau misalkan saya punya angka 35 bagi 2, itu kan 2 kali 17 ya, 34 tambah 1. Nah, dia sisanya itu 1. Jadi sisa itu selalu lebih kecil dari pembagi. Oke, aturannya sisa itu lebih kecil dari pembagi. Oke, jadi ini yang catatan yang perlu dicatat. Oke, sekarang 2007 pangkat 2007 berarti sisanya kalau pembagi 5 berarti sisanya yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada kemungkinan sisanya 0 sampai 4. Nah, oke, sekarang 2007 pangkat 2007 berarti 2007 ini bisa kita tulis sebagai 2005 plus 2. Nah, kita bisa buat seperti ini. Oke, nah ada teori bahwa 2005 ini kan habis ya. Jadi 2005 ini bisa dibagi 5. 2005 ini 5 kali berapa? Bagi 5, coret-coret 400 ya. 5 kali 400 plus 5 kali 400 kan 2000 ya. Berarti 401 ya, pas 0. Nah, jadi 2005 ini karena habis dibagi 5, maka nanti bisa kita tulis sebagai, kalau ini dibagi 5, nanti setara dengan 2 pangkat. Jadi ini setara dengan pangkat 2007 dibagi 5. Jadi boleh bisa kita tulis seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini kita cek. Jadi 2 pangkat 7 dibagi 5 itu berapa gitu. Oke. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat berapa? Yang menghabiskan 5 ini 2 pangkat 16 ya. Jadi kita tahu bahwa 2 pangkat 4 itu kan 16. Jadi kalau dibagi 5 dia sisanya 1. Jadi kalau kita pangkatin 2 pangkat 4, terus nanti ini ya 2000 berapa? Yang habis dibagi 4 itu bilangan 2004. Jadi ini 2004. Jadi kita ambil 2004 saja dikali 2 pangkat 3. Nah, ini habis dibagi 5. Ini sisanya nanti kalau dibagi 5 nanti sisanya 1. Jadi nanti sisa 8 jadi 5. Oke. 8 dibagi 5 nanti sisanya adalah 1. Jadi sisanya 8 bagi 5 sisanya 3 ya. Jadi sisanya 3. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ada teori. Oh iya. Oke. Jadi seperti ini untuk pembahasan nomor 1. Kalau ada pertanyaan. Baca kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini, jadi ini ada aturan namanya operator. Jadi 5 pagar 3 F
Nah, berarti yang di dalam kurung kita dahulukan. Oke, 5/3 itu setara dengan, ya, jadi ini A, ini B. Maka kalau kita substitusikan, berarti 2 kali 5 kali 3. Jadi sesuai dengan rumusnya. Nanti kita dapatkan 10 min 3 sama dengan 7. Oke, nilai dari yang di dalam kurung adalah 7. Maka langkah selanjutnya itu adalah 7 N 4. Nah, oke. 7 N 4 ini rumusnya adalah ini A plus 1. Jadi ini A, ini B. Maka 7 ditambah 1 dibagi 4. Jadi nanti 2 hasil. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, nomor 3. Ada urutan dari bilangan terbesar terkecil. Oke, jadi ini kalau mau dibuat dalam A semuanya. Oke, jadi kita buat persamaan satu yang ketiga. Persamaan satunya kan D-14 sama dengan A plus 12. Oke, kita buat dalam A. Berarti C sama dengan A plus 12 plus 14 sama dengan A plus 26. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua, kita bisa masukkan di sini bahwa B plus 1 sama dengan A plus 12. Artinya B sama dengan A plus 12 min 1. Jadi B-nya itu A plus 11. Oke, kita dapatkan ini. Nah, artinya urutan dari bilangan terbesar ke terkecil. Nah, berarti ini dia lebihnya, jadi kan A ini kan paling kecil ya. Jadi A kurang dari B, kurang dari C. Kenapa? Karena penambahnya lebih besar. B ini nambahnya 11, sedangkan C tambah 26. Jadi lebih besar gitu. Atau kalian misalkan dengan angka apa-apa. Jadi kalau mau ini, kalau nggak pakai logika, misal A-nya anggap saja 1 gitu. B-nya 12, D-nya 13. D-nya berapa? 1 tambah 26, 7 ya. Nah, jadi sesuai dengan ini. Oke, ini diurutkan terbesar ke terkecil, berarti C besar, jadi ini besar ke kecil, D, B, A, D, C. Oke, lanjut. Nah, nomor 4. Untung 40%. Jadi itu ya. Saya coba kita lanjut saja. Ataupun silakan Olimpiade menampung 40% Olimpiade matematika dan 40% Olimpiade IPA. Nah, ini berarti tentang himpunan. Jadi ini himpunan. Ya, kalimat. Jadi kita buat kotaknya dulu diagram Venn. Nah, ya ada dua ini. Oke, jadi matnya di sini. Oh, ini perbandingan ya. Saya terbagi jadi 40%. Kualitas matematika, terus yang bisa Olimpiade IPA. Artinya apa? Artinya perbandingan pertama. Jadi kalau kita buat M dibanding IPA, M dibanding I itu setara dengan ini 40% dibanding 60% atau 0,4 bagi. Jadi 2/3. Oke, ini adalah perbandingan pertama. Setelah itu, Donatur menyumbang 40 tentang Olimpiade Matematika. Artinya apa? Artinya ini kondisi 1. Baca K1 kondisi 1. Terus kondisi 2, dia bertambah 40 matnya. Jadi matnya, jadi mat tambah 40 dibagi hanya IPA. Nah,
maka banyak Olimpiade 2 turun menjadi 45%. Artinya dia menjadi 0,45, sedangkan yang bunga jadi 0,55. Nah, kalau kita bagi 5 berarti kita dapatkan 11/9. Oke, kita kali lah. Ini 9M plus 360 sama dengan 11 kali I. Oke, terus yang ini. Kali ini kita kalikan silang 3M sama dengan 2I. Nah, kalau kita kalikan 3, kita dapatkan 9M sama dengan 6I. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 6I plus 36 sama dengan 11I. Oke, kita pindah ke sana jadi 5I sama dengan 360. Maka UI adalah 360 bagi 5. Kita coret 72. Oke, berarti ini mula-mula adalah M-nya ya. M-nya di sini adalah 2/3 I. Jadi 2/3 kali 72. Oke, kita coret-coret berapa? 2448 ya. Jadi buku matematika mula-mula adalah 48. Ini bab perbandingan. Jadi ini bab perbandingan, bukan himpunan. Oke, nggak ada pertanyaan? Lanjut. Oke, nomor 5. Pino tinggal sebuah komplek perumahan yang unik. Posisi rumah Pino berada pada urutan ke-10 dari kiri. Jadi kalau kita buat urutan rumah 1, 2 sampai 10. Nah, ini adalah rumah Pino. Jadi setelah urutan 9, ini adalah rumah Pino. Setelah itu dia urutan ke-11 dari kanan. Artinya jadi kalau di sini 11 berarti kan di sini 10 ya. Jadi dari 1, 10 sampai 11 gitu. Terus urutan ke-9 dari depan. Oke, depan. Jadi urutan ke-9 dari 8. Jadi ini 1 sampai 8 gitu. Jadi 1 dari depan ya. Terus urutan ke-12 dari belakang. Artinya 1, 2 sampai 11 di sini. Nah, berapa banyak paling sedikit rumah di komplek Pino yang memenuhi persyaratan tersebut? Artinya kita jumlahkan semua rumahnya. Jadi jumlah rumah sama dengan berapa? 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 1. 1 ini rumah Pino. Nah, berarti kita jumlahkan di sini 17 tambah 21 tambah 1. 49 ya. Oh, 39 ya. 39 rumah. Dia ada 39 gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya lanjutkan. Oke, lanjut. Nomor 6. Oke, tentukan nilai terkecil dari A-B6. Jadi 2048 ini bisa dibuat sebagai perkalian dua bilangan. Artinya kalau kita ambil nilai 1 berarti kan ini 2048. Terus kalau kita bagi 2 berarti dia 1024 dan seterusnya. Nah, nilai yang mendekati tengah-tengah itu adalah bisa kita buat sebagai 2048 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 64 itu kan 6 ya. 2 pangkat 6 itu 64 berarti 2 pangkat 3. Jadi kalian buat sebagai bilangan perpangkatan 2048 adalah 2 pangkat 9. Oke. Jadi kalau 2 dipangkat 9, 2 pangkat 11 ya. Jadi ini 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5. Jadi dia setara dengan 64 kali 32. Jadi ini adalah bilangan yang mendekati. Jadi ini bisa kalian buat 4, terus di sini 512 dan seterusnya. Jadi ini kalau dibuat 8 kita bagi 2 gitu.
Nah, oke. Nggak apa, kita buat gini aja ya, biar lebih jelas. Nah, terus kalau ini 32 berarti 64, terus ini 64, 32. Nah, seperti itu. 64, 128, 256, 512, 1024, sama 2048. Nah, kalau di list seperti ini juga sama. Jadi 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, kita ambil yang minusnya nilai terkecil. Oke, yang di sini, soal yang di sini maksudnya adalah nilai terkecil positif. Jadi ini kita ambil nilainya yang positif ya, terkecil positif. Jadi yang menghasilkan positif mulai dari sini ya. Nah, jadi ini A min B-nya 64 min 32 sama dengan 32. Terus ini kalau kita kurangi nanti makin besar. Jadi ini kalau kita kurangi kan 100 berapa? 112. Nah, dan seterusnya 24, 16, ini 248 ya selisihnya. Jadi ini A min B-nya. Kita ambil yang terkecil yaitu 32. Jadi C jawabannya. Kalau negatif nanti ini minus 247 ya. Ini yang negatif. Tapi di pilihannya kita ambil yang positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Ini butuh pemahaman bahasa Inggris. Jadi dalam kamus bahasa 72%-nya siswanya bisa berbahasa Cina. Jadi ini adalah soal himpunan nomor 7. 7 ini himpunan. Bisa kita buat langsung diagram Venn-nya. Nah, di sini seperti ini. Seret. Nah, 72% itu setara dengan 0,72. Jadi dibuat persen, itu setara dengan 0,65. Atau kita tuliskan dalam persen juga nggak apa-apa ya. Jadi ini anggap aja ini Chinese, yang ini English. Nah, berarti dia 72% di sini, English-nya 65. Nah, setelah itu 10%-nya itu tidak bisa bicara Chinese or English. Jadi ini nggak bisa bicara keduanya. Jadi dia terletak di luar. Jadi 10%-nya itu terletak di luar. Nah, oke. Nah, di sini disuruh nyari yang bisa berbahasa keduanya. Misalkan X di sini. Berarti di sini adalah 72 min X. Selain X ya, ini 65 min X. Nah, oke. Totalnya berapa? Totalnya adalah 100%. Oke, jadi kita jumlahkan sekarang 100% itu setara dengan 72 min X ditambah X ditambah 65 min X tambah 10. Jadi keseluruhan siswa itu rumusnya seperti ini. Maka bisa kita coret di sini 172 tambah 65 tambah 10. 147 ya. Min X-nya bisa kita coret di sini. Min X dengan plus X, sisa min X. Maka X sama dengan 147 min 100 atau 47%. Jadi 47 atau 47% ya. Di B. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Jadi ini rumus himpunan. Ini materi SMP ya kayaknya ya. SMP kelas 7. Oke, nomor 8. Oke, Pina runs every other day atau kita anggap sebagai every day ya. Jadi ini anggap aja Pina runs every day. Jadi dia lari tiap hari. Jadi di sini Pina, Seni, Anesita. Oke. Jadi di sini Pina, Sani, dan Sita go running on Monday. Jadi dia tiap Senin. Jadi kalau kita list hari itu kan ada Monday ya. Monday terus Tuesday, Wednesday, sama Thursday,
Kamis, Jumat, free day, Sabtunya sama Sunday. Oke, jadi ada 7 hari. Nah, di sini dia Pina runs every day. Artinya apa? Pina ini kalau kita tulis di sini ya, Pina itu tiap hari. Jadi bisa kita misalkan sebagai angka 1. Dia terus sehari sekali. Nah, di sini every third day, Sani. Artinya dia kelipatan hari ketiga ya. Terus Sipa kita di sini 5. Nah, artinya kita cari karena run together ya. Jadi mereka berlari bersama-sama kapan? Artinya kita ambil KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil yaitu 1 kali 3 kali 5. Jadi kalau kita kalikan nanti 15. Oke, cara mencari KPK bisa banyak cara ya. Salah satunya pakai pagar. Jadi misalkan kalau ada 2, 4, 5 misalkan. Misalkan ada 2, 4, 5, maka KPK-nya itu kita buat tabelnya seperti ini. Ini kebetulan saling prima jadi enak langsung dikali. Kalau gini berarti KPK-nya adalah 2, 1, 2, 5. Terus kita bagi 2 lagi, sisa 1, 1, 5, terus 5, 1, 1, 1. Maka KPK-nya itu adalah 2 kali 2 kali 5, maka 20. Oke, ini misal ya, misalkan 2, 4, 5. Jadi cara mencari KPK itu seperti ini. Ini 135, 15. Jadi 15 hari setelahnya. Jadi kalau ini dimulai dari titik 0, Monday, berarti kita tulis sampai angka ke 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini. Jadi, what day? Dia Tuesday ya. Selasa. Jadi dia mereka berlari tiap Selasa. Oke, lanjut. Oke, angka satuan nomor 9. Nah, angka satuan ini bisa dicek aja dengan misalkan ya 3 pangkat 1 dia 3. 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 3 2 7. Artinya satuannya adalah 7. Terus 3 pangkat 4 81. Artinya 1. Nah, terus kita cek lagi 3 pangkat 5 itu adalah 243. Jadi 3 ya satuannya. Jadi ini satuannya 3. Artinya apa? Dia berulang. Ini berulang. Dia kembali ke 3. Berarti bisa kita tulis di sini yang 3 pangkat 5 itu menghasilkan 3. 3 pangkat 6 menghasilkan 9. 3 pangkat 7 menghasilkan 7. 3 pangkat 8 menghasilkan 1. Jadi ini satuannya sudah kedeteksi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 pangkat 2007 di sini kita lihat bahwa kelipatan 4 itu selalu 1. Jadi pangkat 4. Jadi kita ambil acuannya. Acuannya adalah pangkat 4. Ini adalah akhiran satuannya 1. Satuannya 1. Artinya kalau kita ini, jadi 2007 yang habis dibagi 4 itu kan 2004 ya. Jadi 3 pangkat 2004 ini pasti 1. Kenapa? Karena 2004 ini adalah kelipatan 4. Jadi kita ambil yang kelipatan 4. Nah, berarti kalau kita buat di sini, berarti kan di sini kan 3 pangkat 2004. Ini kan 1. Nah, setelah itu kita ambil 3 pangkat 2005, 3 pangkat 2006, 3 pangkat 2007. Dia terletak di posisi ketiga, artinya dia di 7. Nah, seperti itu. Jadi dia di B. 7.
Oke, misalkan ada soal seperti ini. Kalau 3 pangkat 1003 atau 1005 misalkan, 3 pangkat 1005 satuannya apa? Maka kita cek di sini. 1005 itu setara dengan 3 pangkat 1004 dikali 3 pangkat 1. Artinya ini pasti perkiranya 1, berarti kan sisa 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi ini satuannya 3, kali 3 pangkat 1005 gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak apa-apa ya. Langsung aja tanyakan. Barangkali saya kecepatan gitu. Jadi mumpung kalian ada kesempatan belajar, jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi, kita bernalar bagaimana membentuk kelipatannya gitu. Jadi dia kalau kelipatan 4 pasti satuannya 1. Nah, begitu dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, sebentar ya. Kita cek tadi ada yang... Kayak ternyata tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini bonus ya. Jadi ini termasuk ini bonus. Jadi tidak ada jawabannya di sini. Bonus kenapa? Karena persamaannya ada yang ya karena tidak ada jawabannya. Jadi ini namanya persamaan 3 variabel. Jadi sistem persamaan 3 variabel karena ada 3 variabel. Ini SPLTV namanya. Sistem persamaan 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel. Kita lanjutkan. Oke, ini aja nomor 11. Banyaknya bilangan bulat dari min 1006 sampai dengan 2006. Nah, ini juga harus pakai logika ya. Jadi kita harus kenalan bagaimana minta kelipatan 3. Tetapi bukan kelipatan 6. Artinya kalau kita list jadi min 1006, jadi kita buat yang kelipatan 3 dulu. Oke, 3 itu adalah bilangan yang apa? Kelipatan 3 itu jumlah digitnya 3. Jumlah digit habis dibagi 3. Nah, dari min 1006 sampai seterusnya min 1005 terus min 1004. Nah, yang habis dibagi 3 angka berapa? Jumlah digit yang habis dibagi 3 itu adalah min 1005. Jadi kita tulis kelipatan 3, barisannya itu kita buat. Jadi di sini min 1005, min 1002,
terus ditambah 3 terus, jadi min 999. Nah, dan seterusnya sampai ini. Jadi sampai di sini kan 2004, 2005, 2006. Nah, yang kelipatan 3 itu sampai 2004. Jadi nanti 2001 sampai 2004. Jadi ini adalah yang kelipatan 3. Jadi bilangan min 1005, min 1002, sampai 2004. Oke, terus kelipatan 6. Bilangan yang kelipatan 6 itu adalah ini ya, kelipatan 3 yang genap. Kelipatan 6 itu kelipatan 3 yang genap. Jadi kalau dari soal di atas, maka min 1002 terus ditambah 6 di 996 ya, min 996 dan seterusnya sampai berapa? 2004 kurangi 6. Jadi nanti 19, 8 ya. Nah, ini adalah kelipatan 3 yang genap itu kelipatan 6. Oke. Terus bagaimana cara nyari banyak bilangan? Nah, banyak bilangan itu bisa kita tulis ada yang namanya deret aritmatika. Jadi untuk mencari ini kita pakai namanya barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Jadi harus tahu barisan aritmatika itu dia adalah barisan dengan selisih sama. Jadi ini barisan dengan selisih sama. Contohnya gini, bilangan ganjil. Jadi barisan bilangan ganjil. Contohnya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini adalah barisan aritmatika. Kenapa? Karena dia selisihnya sama. Jadi dia selisihnya 2 terus gitu. Nah, gini. Terus apalagi barisan bilangan genap. Itu juga sama ya. Contohnya yang lain adalah bilangan 1, 4, jadi selisihnya 3. Nah, ini juga namanya barisan aritmatika atau BA. Jadi ini BA, barisan aritmatika. Jadi selisihnya 3, 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita cek dengan sebuah rumus untuk mencari banyak angka. Jadi ini kan disuruh mencari banyaknya ya. Maka kita harus pakai rumus. Oke, ini juga butuh pengetahuan SMP ya. Jadi UN sama dengan, jadi suku ke N itu adalah A plus N-1 kali B. Jadi A ini suku awal, B itu selisih, N itu banyak suku. Nah, contoh. Kalau kita lihat di sini kan 9, itu kan suku kelima ya. Jadi ini kan ada 5 barisan, ada 5 angka. Oke, sekarang kita tebak deret bilangan ganjil ini. 1, 3, 5, barisan bilangan ganjil sampai 9. Bagaimana cara menentukan dia ada 5 gitu? Caranya pakai UN sama dengan A plus N-1B. UN ini adalah suku ke N. Jadi suku ke N. Jadi kalau kita misalkan, kita disuruh nebak ya, ada suatu bilangan 1, 3, 5, 7. Nah, tentukan suku kelima misalkan. Ditanya suku kelima, berarti U5 sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kita tahu bahwa dari soal di atas A-nya 1, bedanya 2, terus N-nya 5. Berarti A-nya kan 1, ditambah 5 min 1 dikali 2. Jadi 1 tambah 4 kali 2 sama dengan 9. Nah, sesuai dengan
ini kan kamu harus nambah 22 terus. -13 dan seterusnya sampai 1000 kali. Nah, makanya kita pakai 1000. 1999. Jadi 1999. Itu adalah suku ke-1000 dari bilangan ganjil. Nah, terus bagaimana dengan nomor ini? Sama. Jadi kita mencari banyak N. Untuk soal nomor 11, ini kan kita harus nyari banyaknya angka bedanya. Jadi UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, UN-nya yang paling besar itu adalah 2004. A-nya adalah min 1005. Ditambah N-1 kali nanti 2004 ditambah 1005 sama dengan N-1 kali 2. Nah, ini kita jumlahkan. Dapatnya adalah 3009 ya. 3009. Bedanya 3 ya, sorry. Bedanya 3. Nah, berarti 3 dikali N-1 sama dengan 3009. Maka N-1 sama dengan 3009 dibagi 3 atau 1003. N sama dengan 1003 plus 1 atau 1004. Nah, kelipatan 3 itu 1004. Sedangkan kelipatan 6, dia separuhnya ya. Jadi kelipatan 6 itu separuhnya karena diambil yang genap. Jadi kelipatan 3, K3 ini banyaknya berapa? 1004. Kelipatan 6 banyaknya 502. 502. Jadi nanti kalau kita kurangi, kita dapatkan bahwa 502 adalah kelipatan 3 tetapi bukan kelipatan 6. Jadi C jawabannya, 502. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini foto pengetahuan SMP kelas 8. Barisan aritmatika. Ya, jadi memang seperti itu ya. Kalau di Olimpiade memang untuk soal SD harus bisa materi SMP. Untuk SMP harus mengerti materi SMA. Terus SMA harus mengerti materi kuliah. Ya semi-semi itu biasanya. Ya, pengalaman yang juara-juara itu biasanya mereka sudah menamatkan sendiri ya. Jadi mereka belajar mandiri di SD, mereka sudah belajar materi SMP. Atau paling enggak misalkan kalau kalian masih kelas 5, kelas 6 itu sudah dihabisi semua materi pelajarannya. Jadi paling enggak 1 tahun di atas itu sudah minimal dipelajari. Oke, aritmatika itu bedanya tetap atau selisihnya tetap.
Jadi dia ada faktor penambah atau pengurang gitu. Jadi 502. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nomor 12. Nah, nomor 12 ini harus kita perbesar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nomor 12. Nah, terus oh iya, 12 ini harus kita perbesar dulu biar lebih kelihatan. View. Oke. Nah, di sini ada sebuah bangun 16 persegi satuan ya. Jadi ini panjangnya 1, 1, 1, 1. Ini juga 1, 1, 1, 1. Jadi besarnya 4 kali 4. Jadi ini panjangnya 4. Ini panjangnya 4. Jadi sesuai dengan rumusnya ya. Luas persegi itu apa? Luas persegi adalah 4 kali 4, 16. Jadi sesuai, 16 persegi satuan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah bidang yang diarsir. Oke, yang diarsir ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi kalau kita tarik di garis ini, nah ini, nah ini adalah 1, luas 1, terus luas 2, terus luas 3. Jadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, oke. Ini luas 3, ini luas 4. Oke, untuk luas 1. Jadi ini luas. Yang 1 itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Dia luas segitiga. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Jadi nanti harus kita hilangkan ya. Nah, ini kebesaran nih. Oke. Jadi ini setengah kali alas kali tinggi, luas satunya. Berarti setengah, ini kan panjangnya 2 ya. Jadi alasnya itu, ini 2, ini 1. Jadi setengah kali alasnya 2, tingginya 1. Jadi nanti 1. Jadi kita cari luas per bagian. Terus yang kedua, sama, setengah kali alas kali tinggi. Dia setengah kali alasnya 3, atau alasnya 2, tingginya 3 ya. Jadi nanti 3. Nah, oke. Luas ketiga. Oke, ini panjangnya setengah. Kenapa? Karena dia pas di tengah-tengah. Jadi luas 3 itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi sama di sini. Jadi dia setengah alas kali tinggi dikurangi setengah kali alas kali tinggi. Yang besar kurangi yang kecil. Jadi yang khusus yang nomor 3 ini, dia ada yang kecil ini. Jadi pengurang yang di bawah, yang putih. Jadi setengah kali alasnya berapa? Alasnya 1, tingginya, ini ya, tingginya ada 3, dikurangi setengah kali 1 kali setengah.
Jadi nanti 3/2 min 1/4. Hasilnya adalah kalau kita samakan 5/4. Oke, jadi kalau kita lingkari luas-luasnya, nah sisa luas nomor 4. Nomor 4 ini sama ya, jadi ini setengah, tingginya adalah 3. Jadi tingginya itu yang ini. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Jadi untuk segitiga 4 itu, anggap aja ini segitiga 4. Jadi dia miring gini. Nah, tingginya di sini itu adalah 3. Tinggi 3, alasnya setengah. Jadi alasnya setengah. Jadi setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya setengah, tingginya 3. Jadi 3/4. Oke, maka luas total kita jumlah semua. Jadi 1 tambah 3 tambah 5/4 tambah 3/4. Jadi nanti didapat 4 ditambah 8/4 sama dengan 6. Atau 4 tambah 2 ya. Oke, silakan dipahami. Oke, karena waktu sisa berapa menit lagi, kita ganti link dulu gimana? Jadi kita masuk ke yang kedua. Oke, kita ganti ya. Jadi kita ganti ke link kedua, sudah ada di grup. Oke, silakan join lagi. Dia harus bisa menyelesaikan masalah. Dia harus mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku. Oke, jadi ini pengetahuan dasar yang dibutuhkan adalah pengetahuan luas segitiga ya. Jadi ini butuh materi luas segitiga. Atau materi luas segitiga sama ini perkiraan. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini kan pas di tengah-tengah ya. Karena apa? Karena dia sisi miring yang membagi sama besar. Jadi dia pas di tengah. Oke. Kita lanjut. 13. Oke, kalau ini juga sama ya penalaran. Kemungkinan soal OSK nanti juga seperti ini kemungkinannya. Jadi tingkat seleksi awal biasanya ada yang model penalaran, ada yang model hitungan kayak tadi, area, terus sama tebak-tebakan angka biasanya. Kalau ini tebak-tebakan permainan, kalau tebak-tebakan angka itu biasanya berapa N yang memenuhi, atau berapa banyak jumlah bilangan. Nah itu, seperti soal sebelumnya. Itu biasanya seleksi kabupaten. Nah di sini jadi ada 2 teman, Anto dan Budi, 2 orang yang berteman gitu ya. Dia main sejumlah kelereng. Keduanya bermain kelereng dengan aturan jika seorang pemain menang pada satu babak, ia akan memperoleh 1 kelereng dari lawan mainnya. Oke, kalau menghadapi soal gini, cara paling mudah adalah kalian buat pemisalan. Jadi buat pemisalan solusinya. Jadi kalau menghadapi soal gini, buat pemisalan. Jadi misalkan Anto dan Budi masing-masing punya sejumlah kelereng. Jadi misalkan nih, Anto sama Budi.
Nah, ini terserah kelereng ya. Nanti kita buat yang lain. Oke, misalkan mula-mula berapa kelerengnya? Ini terserah kalian. Jadi misalkan Antok misalkan punya berapa? Misalkan ini 2 sama 3 misalkan. Atau 2 sama 4. Nah, oke, 2 sama 4 aja. Misalkan mula-mula Anto punya 2, Budi punya 4. Nah, setelah itu mereka main. Oke, setelah permainan berakhir di sini, oke, yang perlu dilihat adalah Anto menang sebanyak 3 babak. Jadi Anto ini menang sebanyak 3 babak. Dan Budi bertambah 3 kali semula. Artinya saat akhir, ini kan awal ya, saat akhir dia hasil akhirnya Budi dia bertambah 3 kali dari semula, artinya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi punya Budi nanti punya 7 kelereng gitu. Oke. Nah, berarti oke, karena dia bertambah 3 artinya minimal yang dipunyai dari kedua teman tadi itu ada 3 ya. Jadi dia minimal 3. Nah, berarti kita ganti 3 berarti. Karena di sini bertambah 3, artinya mereka salah satunya itu mengambil dari lawan 3 kelereng. Jadi minimal 3 gitu. Oke. Nah, setelah itu salah link nggak? Coba dia masuk salah link nggak yang belum di-approve? Yang kedua. Oke. Kita lanjutkan. Jadi di sini hasil akhirnya nanti adalah A-nya ini habis dia karena terambil oleh Budi. Jadi nanti Budinya jadi dapat 7 gitu. Tapi di sini Anto menang sebanyak 3 babak. Nah, paling sedikit banyak permainan dilakukan adalah oke. Sekarang permainan. Kita tinjau permainan. Oke. Antonya kan menang 3 kali nih. Jadi Anto menang pertama, 1 menang, dia jadi 4, Budi jadi 3 ya. Jadi dia jadi Anto ini 3 ditambah 1 karena menang. Terus ini jadi 4 min 1. Jadi nanti pada saat 1 kali menang Anto, maka Antoknya jadi 4, Budi jadi 3. Terus menang kedua jadi Anto jadi 4 tambah 1, Budi jadi 3 kurangi 1. Karena dia apa? Karena dia kalah lagi. Jadi punya Anto sekarang ada 5 ya. Nah, Budi ada 2. Jadi sisa 2 Budinya. Terus 3 kali menang Antoknya. Jadi Antok jadi 5 plus 1. Jadi 5 plus 1. Terus Budinya kalah lagi. Dia kurang 1 lagi. Jadi nanti punya Antok jadi 6. Budi punya 1. Nah, ini ya, Antok menang sebanyak 3 babak. Artinya sekarang punya Antok 6, Budi 1. Oke, sudah 3 kali permainan. Artinya untuk 1 menjadi 7, berarti kan harus bertambah berapa? Tambah 6. Ini harus 6 menang untuk Budi agar menjadi 7. Agar 7. Berarti jumlah permainan jadi jumlah permainan sama dengan 3 kali menang oleh Anto ditambah 6 kali menang oleh Budi. Jadi 9
kali permainan. Jadi ini adalah permainan minimal yang dilakukan. C. Jadi 3 menang oleh Anto harus dilawan sama 6 kali menang oleh Budi. Apakah ada yang lain? Ada. Ada ya. Jadi 4 kali menang oleh Anto. Terus 7 kali menang oleh Budi. 4 kali kemenangan kan nanti dia bertambah ini ya, jadi 7. Jadi nanti kalau ini jadi 7 berarti dia harus diimbangi 2 kalinya. 8 kali menang berarti. Oke, kalau misalkan 4 kali menang Anto, berarti berapa kali permainan? Jadi kan nanti Antoknya kan 7 ya, Budi kan 0. Nah, agar menjadi 7 berarti dia harus ditambah 7. Jadi dia harus 7 kali permainan, berarti benar. Jadi tinggal ini selisihnya 3 gitu. Jadi nanti harus ada 11 kali permainan, 11 main. Jadi kalau Antoknya menang 4 kali, maka Budinya harus menang 7 kali agar bertambah 3 kali dari semula. Ini agar bertambah 3. Jadi yang paling sedikit itu 9 kali permainan, setelahnya bisa 11 kali main dan seterusnya. 9, 11, 13, dan seterusnya. Oke, silakan dipahami dulu. Jadi ini bisa bisa dengan pemisalan awal. Nah, akan banyak soal OSK yang seperti ini. Jadi permainan aljabar, misalkan X, Y, Z itu ya, ada kalanya lebih cepat pakai pemisalan awal. Jadi misalkan saja X-nya sebuah angka. Nah, terapannya seperti itu. Tentunya di nomor 13 ini. Kalau mau pakai penalaran bisa juga, tapi untuk SD sebaiknya bisa pakai pemisalan aja. Oke. Jadi Budi bertambah 3 kali, itu pun bisa dilakukan dengan 11 kali main. Dengan aturan 4 kali menang oleh Anto, 7 kali menang oleh Budi. Dan seterusnya. Jadi bisa lebih dari 9 ya. Oke. Kita lanjutkan. Wah, ini susah ini. Oke, oh ini bisa dari jawaban ya. Jadi ini harus tahu teori bilangan. Saya kasih tahu aja, teori bilangan ini harus dipunyai, harus dipahami oleh anak-anak yang mau ikut Olimpiade. Jadi namanya keterbagian. Teori bilangan ini untuk soal SD biasanya cukup 2, 4, 8, 3, 6, 9. Jadi suatu bilangan habis dibagi 2, 4, 8, 3, 9. Ya, biasanya cukup 5 ini. Itu ada aturannya, syaratnya genap kalau ini. Yang 4 ini 2 digit habis dibagi 4. Yang ini 3 digit habis dibagi 8. Terus 3 ini jumlah digit. Jadi ada suatu bilangan habis dibagi 4, habis dibagi 8, habis dibagi 3, habis dibagi 9. Oke, untuk 3 dan 9 itu adalah syaratnya itu jumlah digit HD. HD itu habis dibagi ya. Habis dibagi 3 atau 9. Contoh. Jadi saya kasih contoh dulu. Contoh. Kita punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok plus? 1, 2, oke. Jadi ada bilangan 123.456. Apakah bilangan ini, jadi ada pertanyaan, apakah bilangan ini habis dibagi
3, oke, maka kita cukup menjumlahkan bilangan digit-digitnya. Jadi ini jumlah digit habis dibagi 3 atau 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa kita tulis sebagai 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berarti kan ini 6, 10, 21 ya. Nah, 21 kalau dibagi 3 habis ya. 21 itu kan kalau dibagi 3 sisa 7. Nah, 7 itu karena nggak koma-koma, itu artinya habis dibagi. Jadi habis dibagi itu tidak ada koma-koma gitu. Tidak ada koma-koma kalau kita bagi. Nah, terus apakah habis dibagi 9? Misalkan ditanya 9. Berarti karena ini kan 21 tidak habis dibagi 9. Jadi 21 itu tidak habis ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada koma. Makanya dia tidak habis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau kalian bagi 9 itu dia menimbulkan sisa. Jadi sisanya nggak 0 tapi ada sisanya gitu. Atau ada hasil koma-koma. Oke, dengan teori di atas ini ada 5 aja yang perlu dihafal. Jadi bilangan habis dibagi 2 itu jika genap. Bilangan habis dibagi 4 itu jika 2 digit habis dibagi 4. Artinya itu contohnya gini. Misalkan saya punya 2, 4, 7, 5, 6 misalkan. Apakah habis dibagi 4? Maka kita cek 2 digit terakhirnya aja. 2 digit terakhir ya ini ya maksudnya ya. 2 digit terakhir. Jadi ini maksudnya adalah terakhir, 2 digit terakhir. 2 digit akhir. Nah, 56 itu kalau dibagi 4 ada koma ya. Ada koma jadi tidak habis dibagi. Seperti itu. 56, 40, 16. Oh, ada ya. Pas ya. Bisa. 56 bagi 4 itu kan 14. Jadi ini habis dibagi berarti. Jadi habis dibagi. Artinya 24, 7, 5, 6 ini sisanya 0. Jadi nanti pasti ada angkanya, nggak ada koma gitu. Habis dibagi karena tidak ada koma. Habis dibagi 4. Kalau dibagi 8 berarti 7, 5, 6. Oke, sekarang di sini kita cek. Diminta mencari bilangan 6 angka yang memenuhi persyaratan berikut. Nah, 4 angka yang terletak di tengah adalah 2009. Ketiganya itu 2009 ya. Jadi ketiga pilihan di sini 2009. Jadi satu ini memenuhi semua. Terus 2 angka terdepannya, angka ratus ribuannya merupakan bilangan genap. Nah, angka ratus ribuan. Berarti kan kalau dari 42 ini, dia harus genap. Nah, ini memenuhi semua ya. Jadi semuanya genap. Bilangan yang dimaksud harus dibagi 8 dan juga habis dibagi 3. Nah, inilah gunanya teori bilangan. Kalau kita cek digit-digitnya, oke, karena ini jawabannya A, maka kita cek pilihan B. Kita cek pilihan B ya. Habis dibagi 3 tadi apa? Jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Jadi 4 ditambah 2, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 9, ditambah 2. Ini kita jumlahkan dulu. Kita dapatkan 17 ya. Nah, 17 ini tidak habis dibagi 3. Ini ada koma ya. Jadi ada koma. 17 ini kalau dibagi 3 itu menghasilkan koma. Jadi dia salah. Karena ini habis dibagi 3. Jadi pilihan B salah. Kita cek pilihan C. 2 ditambah 2, tambah 0, tambah 0, tambah 9, tambah 6. Maka 4, 10, 19. 19 tidak habis dibagi 3. Salah juga ya. Yang D, 2 tambah 2, tambah 0, tambah 0, tambah 9, tambah 2. Kita dapatkan 17. 17 tidak habis dibagi 3. Nah, yang memenuhi adalah A. Jadi nggak harus ini ya, harus dibagi 8, tapi kita cek dari dibagi 3 saja, sudah ketemu jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi pakai teori nomor 4.
yang ini. Kita pakai yang nomor 4 yang habis dibagi 3 itu jumlah digit habis dibagi 3 atau 9. Oke, silakan dipahami kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau disuruh ngecek apakah habis dibagi 9, tinggal jumlahkan digitnya ya, jadi sama. Habis dibagi 3 itu setara dengan habis dibagi 9. Jadi berdasarkan digit-digitnya. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Oke, nah ini cocok ini buat soal PSKSD. Jadi ini bagus. Foto penalaran ya. Nomor 15. Jadi ini ada Ito dan Yanto bersepeda dari A ke B. Pada saat yang sama, Ito bersepeda dengan kecepatan oke. Jadi kita punya A sama B. Terus ada Ito. Aduh, sepeda. Nggak apa ya, pakai mobil ya. Dan Yanto kecepatan 20, oke. Jadi ini ada Ito dan Yanto, dia 30. Kita anggap ini Ito, ini adalah Yanto. Dia speednya 30 sama 20. Ini speednya 30 km per jam. Yang Yanto 20 km per jam. Nah, Ito tiba di B dan berbalik arah dengan kecepatan yang sama. Jadi ini mereka setengah jam itu Ito sudah sampai. Artinya perjalanan selama 30 menit, ternyata ini bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Artinya jarak yang ditempuh adalah berapa? S sama dengan V kali T ya. Jadi jarak itu kecepatan kali waktu. Jadi 30 km per jam. 30 menit itu berapa jam? Setengah jam ya. 30 menit kita pakai setengah. Jadi 15 km. Jadi T di sini 30 per 60 jam. Jadi kita buat bentuk jam dulu. Jadi T-nya setengah. Ternyata jarak AB, ternyata SAB itu jarak AB itu 15 kilo. Jadi ke sini itu 15 kilo. Sini itu ternyata 15 km. Nah, si Ito ini sudah nyampe di B. Jadi si Ito ini sudah nyampe di B pada saat 30 menit, kemudian ini si Ito ya, dia berbalik ke sana. Nah, saat 30 menit, si Yanto berapa? Ini Ito ya. Kalau Yanto, dia menempuh berapa? S sama dengan V kali T. Jadi V-nya dia 20 kali setengah. 10 km. Jadi si Yanto ini sudah di 10 km. Nah, di sini. Artinya sisa jarak keduanya itu 5 km. Jadi ini Ito, ini Yanto. Kembali, sorry. Ini Yanto, ini Ito. Jadi Ito yang di sebelah kanan. Dia mau pulang lagi. PP dia, pulang pergi. Nah, dihitung sejak keduanya berpapasan, artinya kita harus nyari pada saat berpapasan. Pada jarak 5 kilo. Oke, saat berpapasan. Nah, pada saat berpapasan, karena keduanya saling mendekat, artinya apa? Kecepatan mereka harus ditambah. Jadi jarak tempuh Yanto ditambah jarak tempuh Ito itu adalah 5 km. Nah, oke. S itu kan kecepatannya V kali T ya. Jadi V kali Yanto kali T ditambah V kali I kali T. Atau kita jumlahkan langsung nggak apa-apa. Jadi berapa? 30 ditambah 20 kali berapa menit sama dengan 5. Jadi nanti 5 per 50 jam. Jadi ternyata mereka berpapasan setelah 5 per 10 jam atau berapa? Kalau kita buat menit, jadi 5 per 50 kali
60 ya, kalau dalam menit. Jadi nanti coret-coret-coret, ketemu 6 menit. Oke, ternyata mereka berpapasan 6 menit setelah kita balik dari B. Nah, artinya kita cari dulu di sini Yanto membutuhkan menit berapa untuk sampai ke B. Berarti Yanto ke B. Ini kondisi ke ini. Yanto ke B. Dia kan sisa 5 kilo nih. Jadi kita masukkan aja S per V. Jadi jaraknya 5 dibagi V. Kecepatan Yanto tadi berapa? 20. Nah, berarti kalau dibuat menit, 5 per 20 kali 60 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan Yanto untuk ke B itu adalah sisa 15 menit lagi. Artinya kalau dihitung dari 6 menit berpapasan, berarti dari berpapasan, kalau dihitung dari berpapasan, berarti T-nya itu berapa? 15 kurangi 6, jadi 9 menit. Jadi mereka berpapasan dulu 6 menit setelah sama-sama berangkat, terus Yanto 9 menit, kemudian sampai di B, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi ini yang saya gambarkan aja. Jadi setelah 5 menit, mereka bertemu di sini. 5 menit mereka bertemu di sini. Terus setelah itu dia 9 menit, 6 menit ya tadi. Aduh, ini 6 menit ini. Setelah itu 9 menit, dia Yantonya di B. Jadi ini Yanto. 6 menit berpapasan, 9 menit kemudian Yanto di B. Gitu. Oke, silakan dipahami dulu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Masih ada 5 soal ini. 3 menit ya. Oke, berapakah kamar Iwan? Ini butuh pengetahuan aljabar kelas 7. Kelas 7 apa 8 ya? SMP. Di nomor 16 ini kita harus bisa memodelkan dalam bentuk matematika. Jadi persoalan real, persoalan real, atau persoalan kehidupan nyata, memodelkan dalam bentuk matematik. Oke, Yulia, Nani, Iwan, Andrea. Jadi ini ada 3 variabel dia. Yulia, Nani, Iwan, Andrea. Ada 4 variabel. Terus Yulia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Nani. Artinya tempat Nani itu adalah Yulia plus 4 ya. Jadi gini logikanya. Yulia kan harus turun 4 lantai. Berarti Nani ditambah 4. Jadi letak lantai. Anggap aja ini letak lantai. Jadi Yulia, dia kan di lantai atas ya. Jadi Nani kurangi 4. Nani tambah 4. Jadi untuk sampai ke tempat Nani, dia harus turun. Karena dia di lantai atasnya Nani 4 lantai gitu. Nah, inilah yang susahnya di sini sebenarnya. Jadi bagaimana membentuk model kehidupan nyata menjadi matematik. Nah, yang di sini kamar Iwan 1 lantai di bawah kamar Andrea. Iwan dia 1 lantai di bawah Andrea. Artinya Iwan Andrea apa? Plus 1 apa minus 1? Karena di bawah artinya kurangi ya. Jadi Iwan itu ternyata Andrea kurangi 1. Jadi Andrea itu di atasnya gitu, lantai di atas. Ini persamaan kedua. Nah, terus kita masukkan
siapa lagi? Nani harus turun. Oke, Nani kita tulis dulu. Nani dia harus turun 10 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Artinya berarti 1 tambah 10. Naninya ternyata lantai ke-11. Nah, ini. Yang ini angka ya, tanpa ada variabel. Ini persamaan ketiga. Terus Andrea harus naik 6 lantai. Oke, Andrea sama dengan 6 lantai untuk mengunjungi Yulia. Artinya Andrea ini 6 lantai di bawah Yulia. Berarti Yulia minus 6. Ini persamaan keempat. Oke, kita dapatkan N-nya 11. Maka efeknya Y sama dengan 11 plus 4, 15. Terus A di sini ya, A-nya kan Y-6 ya. A sama dengan Y-6, 15 min 6, 9. Oke. Terus siapa lagi? Kurang 1. NYA I. I-nya A-1. Jadi A-nya kan 9 ya. 9 kurangi 1, 8. Nah, inilah letak lantai. Oke, yang kita kamar Iwan. Jadi kamar Iwan terletak di lantai 8. Jadi kalau kita urutkan letak lantai kamar, kalau kita urutkan dari Iwan ya, Iwannya 8, terus A ini Andrea 9, N 11, Y-nya 15. Jadi kalau ditanya lantai Iwan, berarti Iwannya di 8. Kalau ditanya letak Yulia, kamar lantai 15. Oke, silakan dipahami. Terus kita lanjut. Ini butuh teori bilangan juga, jadi teori keterbagian 17 ya. Following sum. Oke, jadi ditanya digit terakhir. Oh, ini nggak perlu. Ini pakai logika kayak tadi. Jadi ini kan ditanyakan apa? Unit digit atau satuan. Jadi digit satuannya berapa gitu. Dari itu dijumlah. Nah, kita cek aja di sini 3, 7 sama 4 sama 8. Jadi kita cek satu-satu. Oke, 3 pangkat 1 tadi 3, 3 pangkat 2 akhirannya 9, 3 pangkat 3 7, 3 pangkat 4 1. Nah, ini terus berulang. Ini nanti 3 pangkat 5 3 ya, dan seterusnya. Terus kita cek yang nomor 7. 7 pangkat 1 7, 7 pangkat 2 4 9, 7 pangkat 3 9 kali 7 kan 63 ya. 7 pangkat 4 9, 3 kali 9 3 kali 7 21. Gini ya. Jadi 7 kali 7 49, 9 kali 7 63, 3 kali 7 21, jadi 1. Dan ini berulang lagi. 7 pangkat 5 nanti 7 ya. Nah, berulang. Oke, terus kita dapatkan. Berarti kalau kita disuruh nyari 2011, letaknya di mana? 3 pangkat, ini kan dibagi 4 ya. Jadi harus dibagi 4 dulu. 3 pangkat 2008 pasti di bawah. Nah, berarti nanti 3 pangkat 2009, 3 pangkat 2010, 3 pangkat 2011. Dia letaknya di 7. Diletak di nomor 3. Artinya kalau ini 4, nanti juga sama ya di sini. Jadi di sini dia. 7 pangkat 2011 itu 3 nanti. Oke, dengan cara yang sama, 4 sama 8 kita cek juga. 4 pangkat 1, 4, 4 pangkat 2, 16, 4 pangkat 3, 64,
Nah, sudah berulang. Ternyata cukup 2. Jadi untuk 4, dia kemungkinannya 4 sama 6. Jadi kalau kita cek, kalau kita bagi 2, itu kan 2010 ya. Jadi ini sudah berulang di sini. Jadi kalau 4 pangkat 3 di sini pasti 4. 4 pangkat 4 pasti 6, dan seterusnya gitu. Oke, berarti kalau ini 4 pangkat 2010 pasti di bawah ya. 4 pangkat 2010 kan di bawah. Dia genap. 6. Berarti 4 pangkat 2011 ya di 4. Nah, ini akhirannya 4. Sekarang kita cek yang 8. 8 pangkat 2, 64. 8 pangkat 3, 32. Terus 16. 8 pangkat 5, 6 kali 8, 48. Kembali lagi ya. 8 pangkat 5 nanti 8. Nah, sekarang kita cek. Karena dibagi 4 berarti letaknya di sini. 2. Berarti kita jumlah 7 tambah 3 satuan digit. Jadi satuannya itu 7 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Ini dibagi 10 ya, karena satuan. Jadi nanti 16 dibagi 10 sisanya 6. Jadi digit satuannya pasti 6 gitu. Jadi sisanya. Jadi sisa itu kita ambil yang digit terakhir. Oke, kita lanjut nomor 18. Oke, nomor 18 ini kita cari sebuah bilangan yang menghasilkan nilai ini. Jadi 100P ditambah 10 menghasilkan angka 2008. Oke, kira-kira angkanya berapa? Jadi ini menghasilkan 100 dikali P ditambah 10Q ditambah R menghasilkan, kalau kita kalikan ya, menghasilkan angka 2008. Nah, kita tahu bahwa 2008 itu setara dengan berapa? Kalau kita bagi 8, dia menghasilkan 251. Jadi 8 kali 251 itu adalah 2008. Nah, kalau kita posisikan, jika P-nya 2, Q-nya 5, R-nya 1, maka nanti kita dapatkan bahwa ini ya, 200 ditambah 50 ditambah 1 dikali 2 tambah 5 tambah 1 itu menghasilkan 251 kali 8. Ini menghasilkan nanti 2008. Nah, artinya nilai Q-nya adalah, ini adalah Q. Q sama dengan 5. Jadi kita mencari bilangan yang memenuhi di atas. Untuk nomor 18. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 19. Nah, di sini Benny membaca bab 7 matematika miliknya. Bab 7 tersebut terdiri 6 halaman, kemudian Benny. Oke, ini butuh bisa pakai deret aritmatika, bisa juga pakai penalaran. Jadi ini maksudnya itu satu bab itu terdiri atas 6 halaman. Jadi satu bab 6 halaman. Artinya kalau kita susun, ini mungkin kata-katanya agak ini ya. Jadi maksudnya dari soal ini itu, oke, bab 1 misalkan. Bab 1 itu halamannya adalah dari 1 sampai 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bab 1. Terus bab 2. Berarti 7, 8, dan seterusnya sampai 12. Jadi ini akhirannya nanti tinggal nambah 6 gitu. 18. Terus ini tambah 6 lagi 24. Terus tambah 6 lagi
30. Nah, yang di sini tinggal nambah 1, 13, terus 19, terus 25, dan seterusnya. Gitu. Oke, nah yang jumlahnya 477. Kalau ini kan nanti kan kalau kita jumlahkan halamannya, itu kan gini. Jadi halamannya, nomor angka halamannya yang dijumlah, maksudnya gitu. Ini kan nanti kita dapatkan berapa? 7 kali 3 ya, 21. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama berarti kita mencari 477 ini dibagi 3. Ini kan jumlahnya kan 477 ya. Jadi nanti ada suatu bilangan dikali 3, hasilnya adalah 477. Jadi kotak ini harus kita cari. 477 per 3, hasilnya ada berapa? 100, 17 bagi 3, 15, 2 ya. 17 itu kan kali 5 berarti. 17. 5, 15, sisa 27, 9. 159 ya. Jadi kita harus nyari jumlahnya itu yang angkanya 159. Maka nomor halaman pertama tersebut adalah, nah berarti kita cari sekarang, kita cek ya. Kalau 60, misalkan nih, halaman pertama 60, apakah mungkin kalau dari sini? Enggak ya, karena kelipatan 6 itu halaman akhir. Kelipatan 6 kalau dari logika aja, itu halaman akhir. Jadi ini pasti salah, karena kelipatan 6. Oke. Nah, dia itu kelipatan 6, halaman awal itu adalah kelipatan 6 tambah 1. Jadi kelipatan 6 plus 1. Jadi yang kelipatan 6 plus 1 ini juga salah ya. Kita nyari yang ini aja. Jadi tanpa ini pun bisa. Jadi kelipatan 6 itu kan 66 tambah 1 ya, 67 ini pasti salah. Terus ini 66 tambah 1, 67 ya. Salah. Kalau ini 76 76 itu kelipatan 6 enggak? Berapa? 76. Kalau kita masukkan kan 66 di sini ya. Kalau akhir-akhiran 72 terus tambah 6 lagi 78. Tuh ini mungkin halaman akhir ini. 7 buku mana bab 7 terus mungkin terdapat 6 halaman. Ya, maksudnya seperti ini ya. Mungkin ini maksudnya maka nomor halaman akhir. Jadi kelipatan 6 halaman pertama dari bab tersebut. Kelipatan 6, 60 salah. 61 ya. 70 nggak bisa. 70 ini kan 72. Oh, 71 ya. 71 di sini nih. 71 masih di sini, bukan di ini. 77 juga di akhir. Berarti yang mana ini? N-nya 77. Oh, banyak ya ini. Nomor halaman pertama dari bab. Oh iya, betul. Jadi ini kalau kita jumlahkan, ini kan 159 nih. Nah, itu bisa kita misalkan di sini. N-nya, ini kan N. Jadi kalau ini N, berarti ini N plus 5 gitu. Jadi kalau kita misalkan halaman pertamanya itu N, ya. Kalau dijumlahkan nanti kan N ditambah N plus 5 sama dengan 159. Kayak ini tadi. Ini kan sifatnya kan 6. 1 plus 6 dikali 3. Jadi hasilnya nanti 21 yang ini. Jadi yang nomor 1 itu kan 21. Kalau yang nomor 2 berarti kan 7 ditambah 12 kali 3. Jadi rumus cepatnya seperti ini. Nanti
19 kali 3, 57. Jadi cara nyari jumlahnya seperti ini. Karena ini sudah dibagi 3, berarti kan tinggal nyari n plus 5. Maka kita dapatkan 2n sama dengan 159, 154. Maka n-nya 154 per 2 sama dengan 77. Jadi halaman awalnya itu 77 sampai kita tambahkan 5. Jadi 77 tambah 5 berapa? 77 tambah 5 berarti nanti kita dapatkan 84. Jadi nanti 6 halaman itu 77 sama 84. Yang mungkin ya. Ternyata babnya ini nggak selalu urut ya. Jadi yang jelas ada 6 halaman, tapi penomorannya nggak selalu urut. Kalau selalu urut nggak mungkin ya. Jadi ini yang diminta ternyata ini. Dari 77 sampai 84. Ya, soalnya memang agak ini, harusnya ada tipenya itu. Dari kata-katanya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Karena kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, nomor 20 ini soal bonus. Jadi ini nggak ada jawabannya juga. Di 20 bonus. Ya. Jadi ada 2 nomor yang tidak ada, ya nomor 10 sama 20 ya. Jadi ini yang di depan ini kita misalkan n. Jadikan n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 5 di sini. Nah, nanti tinggal dikalikan 3 gitu. Oke, kayaknya cukup pertemuan kali ini dari saya. Mungkin thank you for today sudah menghadiri. See you again. Silakan untuk Mas Angga untuk menutup. Oke, terima kasih Kak Arif. Jadi Ya. sekali lagi terima kasih juga untuk adik-adik semuanya ya. Mohon maaf mungkin banyak yang bingung ya, karena semuanya rata-rata belum dijelasin di SD ya adik-adik ya. Jadi ya seperti ini adik-adik, kalau kalian nanti lolos sampai tahap kabupaten, terus lewat ke provinsi dan jalur ke USN, maka level soalnya akan semakin susah. Jadi kita sarankan kalau kalian kepingin nanti atau mungkin jadi perwakilan dari sekolah kalian, ya kalian harus menyiapkan diri kalian dulu ya. Menyiapkan dengan cara bagaimana? Ya kalian harus latihan soal. Kalau misalkan latihan soal sendiri tidak bisa, maka kalian bisa mengikuti bimbingan Olimpiade terlebih dahulu untuk mengikuti tes besok tanggal 8 Mei ya Adik. Jadi yang terdekat itu 8 Mei itu kalian akan tes tingkat kabupaten untuk OSN-nya. Oke, kalau seandainya kalian jadi perwakilan sekolah kalian, maka siap-siap berkompetensi dengan teman-temanmu SD se-Kabupaten Surabaya terlebih dahulu. Kalau lolos baru di atasnya lagi. Oke, seperti itu ada di semuanya ya. Jadi nanti kita akan share ke grup lagi. Kita akan mengadakan tryout yang kedua lagi yaitu tanggal 7 Mei. Jadi besoknya kalian langsung tes. Jadi tanggal 7 kalian bisa ikut tryout bersama kami lagi. Plus nanti yang ikut video pembahasannya nanti kita kirimkan video ya. Jadi untuk pembahasannya kita akan share video karena waktunya sudah mepet. Besok kalian sudah tes tingkat kabupaten. Seperti itu. Jadi untuk tryout tanggal 7 pembahasannya langsung kita akan kirimkan berupa video pembahasan. Oke dari semuanya. Terima kasih atas perhatian untuk hari ini ya. Untuk yang pusing hari ini silakan istirahat dulu ya, materinya susah banget Kak. Iya memang karena tadi sudah dijelasin untuk Olimpiade SD kalian harus mempelajari level soal yang di SMP. Nanti kalau kalian perwakilan di SMP kalian harus mempelajari mapel yang ada di SMA, jadi matematika yang di SMA. Seterusnya seperti itu ada di semuanya ya. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya ya Adik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.